Oke, eh, kali ini kita akan membahas ya terkait praktikum kecerdasan buatan untuk pertemuan kelima, yaitu terkait implementasi penalaran atau reasoning. Oke, langsung aja masuk ke materi. Jadi di materinya itu kita implementasi penalaran dengan menggunakan metodenya BPS. Oke, kemudian ada konsep dasar. Coba kita pahami bagaimana komputer itu berpikir. Apa itu penalaran? Secara definisi reasoning, penalaran itu adalah proses di mana komputer menggunakan basis pengetahuan, data, atau aturan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau keputusan yang logis. Kemudian, studi kasus navigasi. Nah, di modul kita pada pertemuan ini, penalaran itu digunakan untuk mencari rute perjalanan dari kota asal hingga ke kota tujuan dengan beberapa langkah yang paling efisien. Oke, kemudian strategi PPS. Oke, breadth first search atau pencarian secara melebar. Nah, analoginya, coba kalian bayangkan, kalian itu lagi cari kunci di gedung yang bertingkat. Oke, di gedung yang bertingkat. Nah, cara kerja dari metode BPS ini, dia memeriksa semua kamar di lantai 1 terlebih dahulu. Kalau sudah dia cek seluruh kamar yang satu, jika tidak ada, baru dia berpindah ke semua kamar di lantai 2 dan begitu seterusnya. Nah, jadi dia pencariannya melebar satu per satu gitu. Oke. Nah, komponen utama kita ada graf ya. Dan kemudian untuk representasi visual dari masalah yang kita hadapi pada praktikum kali ini, ada node yaitu mewakili entitas kota, kemudian ada edge mewakili hubungan atau jalan yang menghubungkan antar kota, kemudian ada directed atau undirected, menentukan apakah jalan itu searah atau dua arah. Oke, kemudian ada frontier dan export. Frontier atau antrean itu beberapa daftar node yang menunggu untuk besar. Nah, dia itu menggunakan sistem FIFO, first in first out. Jadi data yang pertama kali masuk itu juga data yang pertama kali yang keluar. Kemudian ada export. Jadi ada kita kata nih ada catatan node yang sudah kita kunjungi. Dalam artian berarti ini kota. Ini ada kita catat tuh kota yang pernah dikunjungi agar mencegah infinite loop, agar program kita itu tidak berputar di tempat yang sama. Oke. Oke, kenapa BPS? Nah, BPS ini bagusnya dia itu kalau misalnya terkait studi case-nya, perkiraan jumlah langkahnya itu tidak terlalu banyak atau ya kecil ke minimum lah. Meskipun dia itu makan lebih banyak memori pasti dibanding apa namanya DFS. Kenapa? Karena tadi yang tadi aku jelasin, dia itu nyarinya satu per satu dari kiri ke kanan. Contoh, ini ada aku udah bikin ya sebuah graf. Misal ini dari paling atas dari parent pertama satu, oh kita ini anggap saja ya satu atau start lah ya. Nah, itu coba kita pengen cari tuh angka 6. Nah, eh, alurnya kalau pakai BPS itu dia sama dari start pertama satu
terus dia cari ke bawah, kedua, terus kalau tidak ada, dia cari ke sebelahnya, ke kanan, dari kiri ke kanan, ketiga, nggak ada tiga, kemudian ke nomor 4, terus nggak ada kelima, baru ke 6 baru dapat. Jadi dia satu per satu, ke sini, 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 4, 5, 6. Nah, makanya ini untuk studi case ya itu apa, perkiraan untuk rutenya itu lumayan kecil tuh. Karena pasti akan membebankan resource ya. Oke, kemudian lanjut ya untuk ke langkah praktikum. Oke, masuk ke langkah praktikum. Oke, ini mungkin aku singkat aja lah ya, karena kemarin harusnya sama aja, mirip juga terkait apa problem juga. Oke, nah ini misal ada kita bikin apa representasi data ya, misal ada GT Map itu ada New York, Chicago, Denver, Boston, Toronto, Calgary. Nah, ini kita sesuaikan apa namanya grafnya sesuai kota yang kita inginkan. Nah, ini kita ambil contoh untuk di modul praktikum. Ada beberapa ya. Nah, misal kita dari New York, berarti New York itu dia ada beberapa. Misal berarti ada 3 di sini. Denver, Toronto, kemudian Chicago. Kemudian kalau selanjutnya Denver, berarti Denver itu Urbana, Boston, kemudian Los Angeles. Oke, dan begitu pun seterusnya. Nah, jadi tinggal kalian sesuaiin aja. Oke, lanjut. Di sini kita ada bikin function ya. Function untuk apa metode yang kita pakai tadi, BPS. Nah, untuk parameternya kita itu eh, ada masukkan untuk startnya. Berarti kan ini start kota awal ya. Terus goal, kota tujuan, terus grafnya. Nah, grafnya ini. Nah, oke. Terus jangan lupa tadi kita definisikan untuk pathway-nya sebagai antrian ya tadi ya. Menggunakan Vivo first in first out, terus kemudian juga uh, explore-nya kita set, kemudian tracking path-nya kita tambahin untuk mencatat urutan kota yang nantinya akan diperiksa. Tuh. Nah, ini kita ada perulangan while. Jadi nanti dia akan cari tuh apa namanya untuk grafnya tadi dicari satu per satu dan dia akan catat tuh tracking path untuk current node saat ini. Kemudian apakah ada perkondisian? Apakah current node saat ini node saat ini itu sudah sampai di tujuan? Kalau sudah, berarti return tracking path-nya sama path-nya tadi. Kalau belum, nah ambil tetangga si neighbor-nya tadi, neighbor tetangga ya. Terus lakukan perulangan lagi gitu sampai dia menemukan uh, goalnya. Oke, oke. Di sini kita ya definisikan ya. Untuk start city-nya misal kita New York, goal city-nya Los Angeles, kemudian ini track sama solution. Jadi nanti kan kita panggil ya functionnya BPS. Nah, parameternya ini start, goal, sama graph. Graphnya berarti ini kita city map. Nah, city map ya. Oke, oke, mungkin coba aja langsung kita jalanin.
Oke. Nah, kan dapat ya hasilnya itu untuk kota asal New York, kota tujuan Los Angeles tadi ya. Iya. Nah, terus tracking pad ya. Nah ini perlu kalian lihat ya urutannya. Urutannya itu berarti dari New York, Chicago, Toronto, Denver, Los Angeles. Nah, ini urutan penjelajahan dengan menggunakan metode BPS. Oke, ini coba tak tampilin aja. Oke, dibikin belah tiga. Oke. Nah, jadi, nah ini visualisasi sama aja. Ini kan tadi ini ya dari New York ke Los Angeles. Oke, berarti dia PPS tadi satu persatu kayak aku tadi jelaskan. Dari start New York, kemudian ke kiri Chicago, tidak ada ke Toronto, kemudian tidak ada belum ditemukan ke kanan lagi dia ke Denver, terus habis ke Denver dia kanan ke Los Angeles. Oke, cuman untuk solusi packnya itu udah ditemukan ya. Nah dia itu uh, dari New York, Toronto langsung aja ke Los Angeles. Tuh, tapi cara urutannya kayak gini. Oke, oke, cukup sih menurutku. Gak terlalu susah untuk kalian pahami. Oke, nah untuk prosesnya itu ada dua ya yang dibuat sama asisten. Oke, mungkin aku jelaskan aja untuk soalnya. Jadi nanti apa proses mana yang akan dipakai itu dari keputusan asisten. Oke, coba oke kita tampilkan. Oke, nah ini untuk soal proses pertama sama kedua. Soal proses pertama itu berarti kan udah dibikin ya untuk kota, tujuan, sama jaraknya. Nah, kalian tinggal bikinin aja ke grafnya tadi, ke city map ya. Nah, pertanyaannya itu diberikan dua kota Jakarta sebagai kota awal dan Denpasar sebagai tujuan. Nah, coba kalian gunakan BPS tadi untuk mencari jalur terpendek dari Jakarta ke Denpasar. Kemudian, berapa total jarak yang harus ditempuh dari Jakarta ke Denpasar. Habis itu tampilkan rute perjalanan yang dilalui dalam urutan kota yang dikunjungi, mulai dari Jakarta hingga Denpasar. Begitupun soal proses kedua. Nah, ini tinggal kalian implementasi aja ya ke dalam bentuk code di tinggal ubah aja parameternya tadi untuk apa startnya di mana, goalnya di mana, terus update untuk city mapnya tadi sesuaikan dan jangan sampai ada yang salah. Nah ini mungkin kebanyakan dari kalian keliru ya. Nah menurutku ini kalian bikin aja kayak di kertas gitu ya, kertas coret-coretan, kalian bikin visualisasi kayak gini yang kayak nah kayak gini aja atau nah bikin kayak gini aja. Jadi mungkin ya dari Jakarta ya gitu ya, Jakarta berarti Kuala Lumpur, terus di sini Singapura, nah begitu seterusnya biar enak aja sih. Oke, mungkin itu aja sih untuk pertemuan kelima kita kecerdasan buatan. Kalau misalnya kalian ada bingung mungkin bisa langsung ditanyakan ke grup praktikum masing-masing di tiap slot. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini.
Saya mewakili asisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.